Bayangkan, setiap detik, utang Indonesia bertambah ratusan juta rupiah. Dan di balik angka yang terus berputar itu, tersimpan pertanyaan besar. Apakah kita masih aman atau sedang berjalan menuju jurang krisis? Tanpa sadar, utang pemerintah Indonesia kini mencapai ribuan triliun rupiah. Jumlah yang terdengar luar biasa besar. Tapi apakah itu artinya Indonesia bangkrut? Belum tentu. Karena utang dalam ekonomi modern bukan sekadar beban, tapi juga alat pertumbuhan. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan pun hidup dengan utang yang lebih besar dari produk domestik bruto PDB-nya. Namun bedanya, mereka mampu mengelola dan memanfaatkannya untuk membangun kekuatan ekonomi jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Rasio utang terhadap PDB kita memang masih di bawah batas aman, sekitar 35%. Tapi beban bunga dan pembayaran cicilan tiap tahun terus meningkat. Artinya, ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit. Apalagi jika pendapatan negara tidak naik secepat laju utang, maka efek domino bisa terjadi. Mulai dari pemotongan anggaran publik, kenaikan pajak, hingga berkurangnya subsidi. Dan pada titik itu, rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Lalu, kenapa utang terus bertambah? Sederhana, karena kebutuhan pembangunan jauh lebih besar dari pendapatan negara. Infrastruktur, subsidi energi, gaji aparatur, hingga proyek strategis nasional. Semuanya butuh dana besar, namun penerimaan pajak dan ekspor seringkali tak cukup menutupinya. Pemerintah pun terpaksa meminjam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi disinilah tantangan utamanya. Apakah utang itu benar-benar produktif? Apakah uang pinjaman itu menghasilkan pertumbuhan nyata? Atau justru hanya menumpuk beban untuk generasi berikutnya? Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata bahwa sebagian besar utang digunakan untuk hal-hal penting seperti jalan tol, bendungan, dan pendidikan. Jika dikelola dengan transparan dan efisien, utang justru bisa menjadi bahan bakar untuk kemajuan. Kuncinya ada di satu hal: pengelolaan yang bijak dan disiplin fiskal yang kuat. Tanpa itu, utang bisa berubah dari alat pembangunan menjadi bom waktu ekonomi. Jadi, menurut kamu, apakah Indonesia masih aman dengan utang yang terus bertambah? Apakah ini strategi cerdas untuk membangun negeri atau sinyal bahaya yang mulai berkedip merah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang paham bahwa di balik angka utang ada masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan.